Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Pengakuan yang sangat mengejutkan diutarakan dari ibu ini. Ibu ini mengaku mengalami sakit stroke sudah 10 tahun. Bahkan keseharian beliau ini diurus oleh anaknya dan sudah berusaha berobat di beberapa dokter. Akan tetapi hasilnya sama, yaitu diharuskan meminum obat. Kalau kita lihat sakit yang diderita ibu ini sudah 10 tahun, berarti mengkonsumsi obat juga sudah lama. Dan pada waktu itu walaupun minum obat masih belum ada perubahan. Obat itu hanya untuk meringankan, akan tetapi tidak bisa menyembuhkan. Dan dari itu salah satu anaknya ikhtiar untuk kesembuhan ibunya itu. Karena merasa kasihan sudah 10 tahun terbaring lemah karena lumpuh sekujur tubuhnya. Seketika anaknya itu berikhtiar mencari obat kesembuhan untuk ibunya dan datanglah ke Gus Samsudin. Di situ Gus Samsudin menganjurkan ibunya itu yang lumpuh untuk memakai media herbal dari Gusnya. Seperti madu, Kunir dengan bersamaan membacakan amalan dari Gus Samsudin. Setelah itu ibunya mengikuti arahan-arahan dari Gus Samsudin. Ternyata memang benar, seketika minum madu Kunir dibarengi doa, bisa sembuh dari lumpuh struknya dan bisa lepas ketergantungan dengan obat-obatan yang sudah dikonsumsi selama 10 tahunan. Kalau stroke sudah 10 tahun. Stroke 10 tahun? Oh betah ya ramu ya? Cocok ya. Dokter sampai obat itu banyak. Terus anak saya yang nomor 1, Awang Taufik, kesini bawa madu larut-larut, terus ada perubahan. Ibunya kemarin itu sebenarnya apa, nggak bisa jalan atau kayak gimana? Iya, wong ini sama ini udah nggak bisa apa-apa. Nggak bisa Jadi apa-apa nggak bisa apa-apa. Jadi kita menggerakkan tuh senam di tempat tidur. Ya Allah. Senamnya di tempat tidur supaya bisa gerak. Kalau habis minum obat untuk melemaskan otot juga itu sekarang udah enggak, udah saya tinggal. Ibu stroke dari udah berapa lama? Tahun 2013. Lama ya, berarti ada 10 tahun Mas ya? Iya, 10 tahun. 10 tahun bulan Desember nanti. 10 tahun. Ya, Alhamdulillah alhamdulillah. bisa gerak Iya. gitu. Tapi kena terapi terus dibantu sama obat-obatan herbal dari Gus Samsudin itu. Iya. Ada perubahan yang sangat signifikan, sangat bagus Iya. ya Bu ya. Nah itu bisa beraktivitas lagi. Loh, atuh heram ke ini ta. Oh, maju nih kok. Seko atuh kok kene cek ngedoh. Segan. Kalih sinten iki? Kali anak. Wanake gak ada carine pisan. Ini yang nomor Maju rene ta. Beh, mangga atuh pisane. Heeh. Sapa jenengane? Dian Nurdat. Dian Dian Nurdat. Nurdat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih, monggo Bu, napa ingkang saged kula bantu? pertama. Kalau stroke sudah 10 tahun. Stroke 10 tahun. Oh betah ya ramu ya? Cocok ya. Ke dokter sampai obat itu banyak. Terus anak saya yang nomor 1, Awang Taufik, kesini bawa madu larut-larut, terus ada perubahan. Wow, mantap. Alhamdulillah. Kapan lek nggawa madu? Seminggu pada 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Oh ceritanya gini, Iya. kowe sakit, awakmu sakit, Iya. 10 tahun. Iya. Terus, Belum itu kan berobat ke dokter, wow, nama, Opnamo, tapi obatnya itu terus maju rene tau Jo? Oh iya. seumur hidup. Tah, Obat atuh itu. ya. Seumur hidup. Dengan adanya minum madu larut terusan, nggak minum obat lagi. Gak minum Karena obat iya. nih. Karena apa? Obat itu sini yang saya takut. Ginjale. Ginjal, dokter sudah mengatakan, Dok, gimana ini sudah terapi kok seperti ini? Ya munajat aja sama yang kuasa. Oh, Tensi tambah tinggi. ceritanya kon pasrah lah. Iya,
cangkeme kurang ajar asal jeplak. ngomong ra Lah ngaten itu tensi ini malah tambah kali tinggi. pikiran loh Jo Iya. masamu Ini semua, jadi tangan kaki nggak bisa angkat. kudune iki sing ngomong ngono ki kiai ustad Gus sih pantes ngomong dokter iki kudune nggak oleh ngomong ngono kudune kan panggah ikhtiar ya kan Iya, Kan secara Allah. dohir toh Iya, dohir. lek dhewe kan donga lek donga kan pasrah Gusti Allah ki pantes toh cara Gus ngomong ngene pantes toh dokter Sisi- ngomong sisi pasrah ya berarti padha karo ngomong wis pati wae Nah, gitu. wah iki gak beres dokter iki. Tambah tensi tambah tinggi. Udah, iya. Pak. Nah, terus saya minum obat, jamu. Terus saya diajak anak yang pertama, kakaknya ini, yang nomor 1 ke sini. Ayo Bu, langsung Bu. Ini dari Rio. Riau Iya. Dari Rio. Pe adohe kok Riau kok pek kok kene Nggih. Sengaja diniatkan untuk nyambung silaturahmi yang Alhamdulillah. sudah dibangun oleh abang saya Wang Taufik. Alhamdulillah keadaan ibu ini banyak perubahan semenjak hikmah silaturahmi tadi sama Gusnya. Kebetulan saya kesini pun saya niatkan lagi, saya ingin menjaga orang tua Alhamdulillah. dengan jalan saya harus menjual rumah yang sudah lama belum terjual. Yang ini sih kita kayak cerita saya coba. Jadi mulya ora ning awake dhewe mau tergantung piye awake dhewe ning wong tuwa awake dhewe. Mulia itu. Kalau kita pengen mulia, maka yang utama adalah memuliakan orang tua. Kalau kita ingin bahagia, kunci utamanya adalah kita harus bisa membahagiakan orang tua. Kalau pengen hidup kita baik, itu kunci utamanya kita harus baik terhadap orang tua. Itu saya yakin dan hakul yakin dengan itu. Karena orang tua itu adalah pusaka yang paling keramat di dunia ini. Jadi pusaka saya itu sebenarnya 2. Ini orang-orang nggak pada tahu kalau saya itu punya pusaka yang lebih keramat dari mustika merah delima. Yaitu yang pertama adalah mustika saya itu adalah orang tua saya, ibu saya. Makanya saya itu setiap ketemu ibu saya ya nyuci kakinya, nyium kakinya, itu mustika saya. Yang kedua itu sholawat. 2 hal ini adalah mustika utama saya. Dan yang ketiga itu tentu adalah Al-Quran, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kasih cerita dengan sebenarnya saya itu bodoh-bodohnya orang, wallahi. Saya itu sebenarnya adalah hina-hinanya orang, karena saya mondok pun juga tidak pernah ngaji di pondok. Saya di pondok itu hanya derek kiai, ya sama kayak ke beliau itulah, Kiai Syaifuddin itu. Saya cuman ya nyuci sandal, sampai sekarang pun cuman seperti itu. Tapi alhamdulillah saya merasa hidup saya itu bahagia. Bahkan saya kalau mau berdoa itu malu sama Allah, karena seperti apapun yang saya harapkan itu saya dapatkan. Sampai saya itu ngerasa malu, karena apapun yang saya inginkan itu seperti sudah saya dapatkan. Dan hampir semua yang saya inginkan itu semuanya hampir semua yang saya dapatkan. Itu bukan dari keramatnya saya, bukan dari kesaktian saya, bukan. Jadi saya dulu itu insya Allah itu dulu merawat orang tua saya itu 7 tahun. Makan, minum, BAB, bahkan yang mandi, yang nyebokin itu saya. Ya alhamdulillah sekarang semuanya seperti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nanti mau saya bikin film dokumenter nanti. Jadi 1 tahun tragedi musibah di Pondok Nuswantoro akan saya buka sejarahnya saya. Nanti aku bikin film, nanti tayang di YouTube. Di kecilnya saya itu gimana, terus perjalanan ke pondok gimana, di pondok bagaimana. Profil ya. Ya, sementara ini kan nggak ada yang tahu, karena memang ya, dan apa? Ini sini. Ambil aja nggak apa-apa. Jadi itu adalah sejarahnya. Wow. Lah, tentang kesembuhan ibu ini sebenarnya banyak cerita
dan fakta yang ada di tempat ini yang sebenarnya saya itu tidak bisa apa-apa kan. Tapi dengan izin Allah semuanya dipermudah oleh Allah. Seperti ada orang yang terkena kanker, tumor, kata dokter sudah tahap 4, stadium 4, harus dioperasi. Alhamdulillah mengamalkan amalan 41 hari, tumor kistanya itu di sini itu ada getah beningnya itu hilang sendiri, hilang dengan izin Allah. Kalau disuruh membuktikan, suruh menghilangkan, saya bisa enggak? Enggak, saya enggak bisa. Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya yang terjadi terhadap ibu ini pun juga kehendak Allah. Karena pada hakikatnya saya itu tidak bisa apa-apa. Bahkan saya ada ini pun karena diadakan oleh Allah. Saya sehat pun karena disehatkan oleh Allah. Bahkan saya berbicara pun karena semuanya dikehendaki Allah. Kalau enggak ya enggak bisa apa-apa. Yang penting saya minta dijaga ibunya. Untuk ibunya yang penting hatinya senang. Karena yang paling disenangi Allah itu ketika kita itu senang. Senang. Yang paling disenangi Allah itu ketika kita itu senang, enggak ngersoloan gitu loh. Dinikmati aja. Allah. Kakaknya yang pernah kesini siapa namanya? Awang Taufik. Al-Fatihah. Sebenarnya kesembuhan beliau itu bukan dari madu saya, bukan. Tapi karena niat sayangnya anak, pengen orang tuanya sehat, doanya, perjuangannya, ikhtiarnya, pengorbanannya, itulah yang dilihat oleh Allah. Dan itulah yang membuat beliau itu sehat. Saya ngomong gini mau nangis saya. Aduh repot aku gini. Jadi intinya gitu sih. Intinya dari doa anaknya itu. Ada doa. Bukan dari saya, bukan dari madu saya juga bukan. Itu hanya wasilah saja. Tapi yang paling utama adalah dari keinginan anak, dari doa seorang anak yang pengen ibunya itu sehat itu. Ini loh. Makanya saya itu jadi orang itu sangat simpel, tenang, dan nggak ada beban. Itu karena apa? Karena ketika ada orang datang ke sini minta doa, ada masalah dengan keluarganya atau ada yang sakit, saya itu menempatkan diri saya itu seperti sungai. Jadi bukan sebagai tong sampah. Saya itu hanya mengalirkan beban-beban atau keinginan seseorang itu ke lautan, yaitu lautan ma'rifatullah. Jadi kuncinya sebenarnya semua orang itu yang pertama yang penting senang, tidak ada beban, dan paham bahwa semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada beban sedikit pun. Contoh, ketika orang datang ke sini kan berarti sudah menjadi kehendak Allah, maka semuanya pasrahkan kepada Allah. Bukan kita yang menyembuhkan, bukan kita yang membantu, kitanya yang menjadi wasilah. Yang penting paham bahwa orang-orang yang datang ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Jawanya itu atau bahasa tasawufnya itu doanya Allahumma mbuh. Bisa karep-karepe Gusti Allah. Kita bisanya bismillah ya bismillah, tinggal mengikuti aja apa yang ada petunjuk di dalam hati atau khawatir robaniyah dalam hati kita. Kalau kita pengen orang ini wudhu ya suruh wudhu, orangnya kita pengen suruh memperbaiki sholat ya suruh sholat. Kita pengen hati kita pengen orang ini mengamalkan sholat, suruh mengamalkan sholat, gitu aja. Jadi doanya ya Allah mampu gitu kan. Jadi nggak ada beban. Kadang orang mau membantu itu kan kepikiran, aku iso tenan apa ora. Itu sebab kamu ngerasa iso. Kalau kamu merasa kamu tuh nggak bisa apa-apa, nggak akan ada beban apa-apa. Karena semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran tasawuf seperti itu. Yang penting senang ya. Senang, nggak tertuju pada dunia. Memang hidup itu butuh dunia, butuh harta. Tapi harus paham kalau bukan hidup untuk harta, tapi harta untuk hidup, itu aja. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Yang penting sayang aja kayak gitu.
Dulu iya. sakit lama ya Bu ya. Lama. Ini masih ada di pinggang. Iya. Nanti Sini. yang di Terus di sini ada benjolan di punggung. karena sebenarnya Iya, iya, iya. sebab akibat itu pasti ada. Mungkin seseorang itu mungkin sakit di bagian lambungnya atau di bagian pankreasnya, contoh karena minum minuman keras, contoh. Sehebat apapun obat dan sedahsyat apapun dokter mengobati orang sakit itu, yang lambungnya atau pankreasnya atau hatinya karena minum minuman keras, tidak akan ada pengaruh apa-apa selama masih minum minuman keras. Kayak gitu. Ya, contoh juga seperti ini, gangguannya karena amar. Jadi mau diobatin seperti apapun, kalau amarnya belum dihilangkan, ya akan tetap sakit kan gitu. Nah, berkah dari doa orang anaknya, berkah dari minum madu, itu amarnya hilang, tapi kotorannya masih. Nah ini yang penting sekarang kotorannya dihilangkan. Nanti wudhu, air wudhunya ditampung, baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, sholawat 7 kali, terus nanti dibuat mandi. Habis mandi nanti duduk dulu, baca Shallallahu ala Muhammad, terus minum kunyit. Nah insya Allah kalau bisa sih jangan buru-buru pulang. Uang saya ya nggak minta uang, mau nginep sehari 2 hari ya nggak apa-apa. Istirahat dulu, nanti mengikuti kegiatan sholat malam, insya Allah nanti hatinya lebih tenang, terus penyakitnya hilang. Karena juga ada gangguan di rumahnya, nanti cukup bawa tanah dari sini. Saya bilang ada gangguan ini, saya nggak minta uang, enggak. Iya, iya. Kaidahnya nanti ngambil tanah dari sini supaya di sini itu jantung di sana. Baca ya Hayyu ya Qayyum sampai aja, duduk langsung di tanah, baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali, terus terakhirnya baca ya Hayyu ya Qayyum, terakhirnya baca 7 kali birahmatika astaghis. Sambil tanahnya nanti ditanamkan di rumah ibunya sana. Insya Allah nanti usahanya lebih jalan, keluarganya lebih tentram, dan dihindarkan dari musibah maupun penyakit-penyakit. Oke. Kalau bisa sih obatnya dihentikan. Karena Sudah saya buang. nanti yang nggak kuat itu ginjalnya. Iya, udah sakit sini, udah nggak bisa. Ginjalnya. Ini pun juga sebenarnya dampak dari terlalu lama minum obat. Iya. Nggak semua penyakit sembuhnya karena obat, enggak loh. Sugesti. Ada yang pertama pikiran, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Salah satunya bahagia dekat dengan anaknya. Iya. Seperti itu. Enggak semua obat. Enggak semua. Obat itu kalau saya nomor 25 terakhir. Yang penting hatinya dulu, yang tenang, yang tentram. Yang diharapkan orang tua itu ketika sudah tua itu cuma satu, kumpul sama anaknya. Iya. Kumpul sama anaknya. Ya anak biar kumpul biasanya yang pertama nanti diamalkan ya Hayyu ya Qayyum supaya apa? Rezekinya lancar. Rezekinya lancar, keluarganya bahagia, kumpul sama orang tuanya kan enak. Ngaten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyakin minum air putih ya. Karena obat dari dokter yang terlalu banyak akhirnya iya mengendap terlalu banyak juga gitu. Akhirnya nanti dibuang, pakai minum minimal sehari habis 2 air putih. Supaya pinggangnya juga nanti hilang. Siap dipantau, dikontrol kan apa itu. Satu lagi Gus, terkait masalah untuk mempercepat proses saya bisa pulang dari Riau ke sini, karena kan terkendala rumah ini yang sudah lama saya niatkan untuk jual supaya saya bisa Yang pertama
hatinya harus senang. Iya. Yang kedua, semua perbuatan itu tergantung di niat. Jadi Iya. niat bukan untuk menjual rumah, tapi niatkan dulu untuk memberikan rumah kepada orang yang membutuhkan. Jadi saya niat menjual rumah ini supaya orang yang membutuhkan rumah itu segera punya rumah, seperti itu. Jadi minta kepada Allah supaya orang yang butuh rumah, nanti kalau orang butuh itu datang sendiri. Jadi nggak perlu kita itu repot-repot nawarin sana nawarin sini, tapi minta kepada Allah untuk orang yang membutuhkan itu segera mengetahui dan mendapatkan. Itu doa yang selalu saya bacakan setiap malam. Jadi dokter atau kayak saya ini dukun atau ruqyah itu tidak mengharapkan orang yang sakit, orang itu banyak yang sakit, tapi bagaimana kita itu menjadi wasilah untuk orang yang sakit itu supaya cepat sembuh. Ini penting, namanya apa, sugesti pikiran itu penting. Disampaikan berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ada orang yang membutuhkan rumah, pengen segera punya rumah, ini rumah saya akan saya jual. Nanti yang membutuhkan akan cepat datang. Nanti yang butuh itu namanya kalau nggak salah Wanto. Nanti ada yang nanti namanya Wanto itu nanti butuh rumahmu itu nanti. Wanto. Muga-muga mawon cepat di. Amin. Nanti amalkan itu ya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu. Ya Hayyu ya Qayyum. Allah itu hidup dan menghidupkan. Nanti yang terakhir baca Birahmatika setelah 1000 kali, nanti ditutup 7 kali. Itu orang Jawa bilang pitulungan. Birahmatika astagfirullah. Insyaallah nanti tidak lama, 3 bulan udah laku nanti. 3 bulan udah laku. Semoga aja lebih cepat ya. Amin. Ada yang butuh, ada yang. Jangan keburu-buru nafsu pengen jual rumah, tapi niatkan orang yang butuh itu segera datang. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Soalnya sing desai mau BKN mau dieksekusi. Iya. Insyaallah 3 bulan ini. Insyaallah. Semoga saja dipercepat lah nanti. Amin. namanya. Duduk di sini ya nanti ya. Duduk di depan musola ini, sebelah sini. Duduk langsung di tanah, jangan pakai alas. Kalau bisa nanti malam mulai dari jam 1 itu setelah sholat taubat, sholat hajat, terus duduk langsung. Pikir Allah, 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 Allah. Dah tidak usah pikir yang lain-lain. Allah, istighfar, sholawat, Allah, Allah, Allah. Ya. Oke, monggo. Ada lagi mau sampaikan Ibu? Tenan. Sehat selalu, semangat. Insya Allah anaknya nanti rezekinya berkah barokah berlimpah. Amin. Yang penting hati sampean senang, jangan ada beban. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih nama. Ya, sudah. Ini. Bu, buat jenengan Bu. Ibu, sayang. Nih. Iya. Terima kasih. Nanti ini diparut diminum ya. Oh, iya. Loh. Ya. Parut ditaruh di madunya nanti. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini enggak, ibu dan bapak ini, ibu sama anak. Anak. Sama anak. Kesini udah berapa hari di sini Bu? Saya kesini baru tadi siang, ya, dan saya tahu dan saya niatkan untuk bersilaturahmi dengan Gusnya itu atas dasar dari informasi abang saya yang sebelumnya udah pernah kesini. Oh, berarti abangnya udah kesini. Ya, sudah pernah kesini. Itu dari kapan abangnya kesini? Kurang lebih 2 minggu yang 2 lalu. minggu yang lalu ya. Dan alhamdulillah hikmah dari silaturahmi dengan Gusnya banyak perubahan yang sudah dialami oleh
ibu kami ini. Oh, berarti dulu abangnya kesini nyariin buat ibu. Iya, mencari sarana untuk ibu dan alhamdulillah sudah banyak Udah perubahan. Kalau Ya. boleh tahu ibunya sakit apa? Stroke. Stroke. Iya, jadi kita berobat, stroke terus opname, Ya. seminggu pulang terus kita ngambil obat-obat aja. Jadi obat itu kan ada 3. Yang pertama untuk melancarkan darah, Ya. dan yang kedua untuk melemaskan. Berarti ibu ada pengentalan darah gitu. Alhamdulillah Terus hasil yang didapatkan atau dari Gusnya ini, ibu ini sudah angsur-angsur bisa meninggalkan ketergantungan dengan obatan medis. kalau boleh tahu ibunya konsumsi apa dari abahnya, dari Abah Gus Samsudin? Kebetulan yang dibawa itu madu, Madu, terus kunyit juga, Kunyit sama kunyitnya. apa? Kunyit juga diaduk sama Sama madu. Rutin itu ya Bu ya. yang sifatnya herbal itu kan. Herbal, iya, herbal. Yaitu minum 2 kali, ya nggak tiap hari, 2 hari sekali minum bersama. Obat ampropa ini, Alhamdulillah. 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 Senang sekali saya bisa nanti bincang Iya. sama abangnya ini. Semoga dengan datanya ke tempatnya Gus Samsudin ini ibu semakin sehat ya Bu ya. Amin. Ibunya kemarin itu sebenarnya apa, nggak bisa jalan atau kayak gimana? Iya, wong ini sama ini udah nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa Jadi ya? nggak bisa apa-apa. Jadi kita menggerakkan tuh senam di tempat tidur. Ya Allah. Senamnya di tempat tidur supaya bisa gerak. Kalau habis minum obat untuk melemaskan otot juga itu sekarang udah enggak, sudah saya tinggal. Ibu stroke dari udah berapa lama? Tahun 2013. Oh, lama ya. Berarti ada 10 tahun Mas ya? Iya, 10 tahun. 10 tahun bulan Desember nanti. 10 tahun. Ya, Mengalami alhamdulillah. nggak bisa gerak Iya. gitu. Tapi Banyak. kena terapi terus dibantu sama obat-obatan herbal dari Gus Samsudin itu. Iya. Ada perubahan yang sangat Alhamdulillah. signifikan, sangat bagus Iya. ya Bu ya. Nah ibu bisa beraktivitas lagi. Alhamdulillah. Bisa ngangkat. Khususnya itu obat yang paling dahsyat dari Gusnya itu obat dalam bentuk spirit. Oh iya ya. Jadi artinya segala sesuatu obat itu kan intinya untuk dari pikiran. Iya. Nah, jadi Gusnya ini bisa mendobrak, memberikan spirit sehingga kita mampu untuk melawan dari Dari dalam. Itu yang lebih dahsyat, spirit. Karena harus yakin kalau kita Harus yakin. harus ada niat kalau kita bisa sembuh, kita harus sembuh gitu pokoknya. Mindsetnya harus dirubah. Sugesti keyakinan itu yang paling dahsyat, artinya memberikan kekuatan dari inner, dari dalam itu. Ya, alhamdulillah ya lewat herbal itu pun mendukung. Ya kan, keterkaitan antara spirit dan herbal sebagai ikhtiarnya, alhamdulillah banyak perubahan yang dialami ibu saya. Itu Saya lihat ibunya sudah cerah nih wajahnya nih. Karena kedatangan anak saya ini dari Pekanbaru itu. Ibu kesini sendiri apa sama abang ini? Ada lagi kakaknya. sama apa? Iya. Oh, Kakaknya ini. datangnya nggak bareng? Iya. Kami tiga. bersamaan. Jadi saya memberikan dukungan lebih terhadap ibu saya, sengaja saya datang dari jauh-jauh untuk memberikan semangat. Kan itu Dari ibunya juga makin ini ya. setel yakin. Terus saya mau nanya, itu selama mengkonsumsi obat-obatan herbal itu yang obat dari dokter masih dikonsumsi apa enggak? Sudah enggak. Sudah enggak lagi ya? Sudah enggak. Makanya obat saya Satu kantong itu udah langsung kantong ditinggalin. itu satu Kantong dibuang ganti yang herbal itu ya? Iya. Karena kalau Terus air putih banyak sama tuh. Ya. kalau banyak minum air putih itu akan Oh, sini kita terasa jadi loh. lancar. Apa nanti Ginjalnya ini ya. Ginjal. Efek jangka panjangnya kan. Iya, takutnya kayak gitu. Apa selain itu ada penyakit-penyakit yang lain? Enggak. Komplikasi kok enggak ada? Sebelum itu kita Kista. kiri kanan sudah 4
sen. Udah, dokter sudah mengatakan, Ya. udah operasi, udah Don, jadi tensi tambah tinggi. Sekarang nggak, Jadi nggak jadi operasi nih. nggak jadi, terus malah kosong ini, Alhamdulillah. dua-duanya ini. Alhamdulillah istannya juga nggak ada semuanya Bu ya. Emang Istannya alhamdulillah sekali ya Bu ya. sakit loh Bu, kayak gini-gini dua-duanya. Iya, Vista itu sakit benar sakit. Iya. Seperti ibu tadi terus pulang karena dia periksa kanker di sini tadi terus pulang. Kandungan. Iya, sudah mengeluarkan darah. Gusnya kan di dalam dia Iya. sakitnya, dia buru-buru pulang. Rencana di sini mau berapa hari, Mas? Ya besok. Mungkin besok udah harus balik ke Surabaya. Kenapa buru-buru sekali? Enggak, di sini perpanjang juga nggak apa-apa. Nih abahnya kan enak di sini. Iya. Abahnya welcome sekali. Ya. Sebetulnya kami nyaman di sini Iya. karena pada prinsipnya Gusnya itu orangnya friendly, welcome, ya. Dan kebetulan saya jauh-jauh dari Pekanbaru ke sini untuk memberikan spirit ke ibu saya, dan saya pun punya tanggungan karena ini bukan jadwal liburan. Saya ngajak anak. Ngajak anak. Kebetulan cucunya ini belum pernah mencium keringat nenek kakeknya. Mas Al berarti nggak pernah tinggal samaan ya Mas ya? Iya, Tidak, makanya nanti kalau insya Allah lah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, umur panjang supaya bisa dipertemukan kembali. Iya, ya amin. Itu amin. Ya, saya doakan Mas ya. Amin. Ibu makin sehat, Masnya juga Iya, Bu. makin sering ketemu ibunya biar Amin. ibunya tambah senang, tambah happy Iya. ya Ibu ya. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih ke sini mau diwawancara sama kita. Iya. Jadi saya doakan ibu makin sehat aja. Ya. Amin. Oke, amin. Doa yang sama dan terbaik untuk kita Ya, semua. amin, amin, amin. Jangan lupa terus konsumsi madu herbalnya Iya. itu biar ibunya tambah bugar ya Mas ya. Iya, oke. Ya, akhirnya saya terima kasih Iya, Bu. atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin, Hati-hati amin, ya bisa di Rabbal. jalan ya Bu ya. Amin. Terima Siap. kasih. Terima Ya, kasih. sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.